Bayangkan sebuah negeri tanpa sekolah, tanpa guru, tanpa buku. Semua anak berjalan tanpa arah, seperti burung yang sayapnya dipotong sebelum sempat bisa terbang. Seperti itulah dunia tanpa pendidikan. Kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan lantaran penghasilan Khairul dan Yunita tak cukup bahkan untuk memberi uang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Golden Generation, we are the generation that will bring great change for the future. My name is Nela Safira Konita from SMA Muhammadiyah Bengkulu City. Saya percaya dengan semangat dan kerja keras kita dapat mewujudkan mimpi bersama. Hai, apakah kalian tahu di Indonesia kita punya lebih dari 439.000 sekolah, di mana salah satu terbanyak di dunia loh guys. Tapi terbanyak bukan tentu terbaik. Apakah kualitas pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan kualitas pendidikan di luar negeri? Untuk sekarang sepertinya belum bisa ya teman-teman. Ada yang tahu kenapa? Mari kita bahas fakta-fakta berikut ini. Menurut survei internasional PISA, kemampuan membaca, matematika, sains pelajaran Indonesia masih berada di peringkat terbawah. Indonesia terletak di ranking 74 dari 79 negara. Wow! Padahal pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, yaitu 20% dari APBN, yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Namun, kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Selain itu, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. UNESCO mencatat bahwa tingkat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,1%, yaitu dari 1.000 orang hanya satu yang rajin membaca. Apakah itu kalian? Pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Namun, jika kita melihat kondisi Indonesia hari ini, masih banyak tantangan besar yang harus kita hadapi. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 1/4, yaitu 24,3% dari 284 juta penduduk Indonesia yang tercatat tidak atau belum sekolah. Secara umum, masyarakat Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD, yaitu sebesar 22,27%. Sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi, Indonesia baru mencapai angka 6,82% dari total penduduk. Faktor ekonomi menjadi alasan paling utama mengapa banyak anak Indonesia memutuskan untuk berhenti sekolah. Banyak dari mereka harus bekerja siang malam untuk menghidupi kehidupannya. Faktor yang kedua adalah akses pendidikan yang belum merata. Di daerah terpencil, sekolah masih jauh dari jangkauan, minim fasilitas, bahkan kekurangan guru. Yang ketiga adalah kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih rendah. Tidak sedikit orang tua yang berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu karena anaknya lebih baik langsung bekerja dibandingkan harus bersekolah. Padahal, keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah ini akan berdampak panjang. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan cenderung sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ingatlah bahwa setiap pagi kita berangkat ke sekolah itu bukan sekedar pergi belajar membaca atau menghitung, tetapi kalian sedang melangkah menuju masa depan kalian sendiri. Mungkin ada saatnya kalian merasa lelah, bosan, atau ingin menyerah. Tapi percayalah, ilmu yang kalian dapatkan hari ini adalah bekal yang akan membuka jalan menuju cita-cita. Teruslah berjuang, tetaplah semangat, dan yakinlah bahwa dengan sekolah kalian bisa membanggakan orang tua. Ingat, pendidikan mungkin terasa berat sekarang, namun jauh lebih berat jika hidup tanpa ilmu. Kalian adalah generasi emas dan masa depan bangsa ada di tangan kalian.